membahas mengenai bilangan eksponen, jadi kalian udah paham apa yang dimaksud dengan bilangan pangkat dan juga akar. Nah, sekarang kita bahas mengenai barisan dan deret nih ya. Di bab selanjutnya itu Ibu mau membahas mengenai barisan dan deret ya. Apa sih barisan dan deret itu? Nah, sebetulnya si barisan dan deret ini ada dua. Ada apa aja? Yang pertama itu ada yang namanya barisan dan deret aritmatika ya. Maaf ya kalau tulisannya jelek karena belum terbiasa. Nah, yang kedua itu ada yang namanya barisan dan deret geometri. Nah, sekarang Ibu mau bahas dulu mengenai barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Nah, kalau misalkan dari definisi yang di bawah ini, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan kan ya, yang memiliki polanya tetap. Nah, polanya tetap berarti artinya kalau polanya tetap itu misalkan kalau polanya 2 terus-terusan dia polanya terus 2. Kalau polanya min 3 terus-terusan polanya terus min 3 juga. Terus apa katanya? Dimana polanya berdasarkan operasi. Nah, operasinya itu berdasarkan operasi tambah dan kurang. Ya, jadi nggak ada operasi kali dan bagi. Jadi kalau misalkan bertambah 2 terus-terusan bertambah 2, berkurang 5 terus-terusan berkurang 5. Contoh misalkan ya, misalkan kalian waktu kalian SD, kalian itu dikasih bekal sebesar 5.000. Ini SD ya. Terus kalian tambah lagi nih, waktu SMP kalian itu bekalnya jadi ini kelas 5 SD ya, 5 SD kalian 5.000, terus kelas 6 SD kalian 7.000, kemudian pas kelas 1 SMP berarti ya, kelas 1 SMP berarti jadi 9.000 bekalnya. Nah, terus kelas 2 SMP nambah lagi nih, minta ke mamanya, aduh mah kurang nih jajannya, maka 9.000 doang, bertambahlah jadi 11.000 dan seterusnya sampai kalian itu SMA misalkan atau kuliah. SMA kelas 1 lah ya sekarang berapa gitu. Nah, terus Ibu bakal kasih clue. Kalau kalian terus-terusan nyari kayak gini nih sampai berapapun kan capek ya. Nah, ini si 5.000 ini. Si 5.000 ini kan waktu kalian SD kelas 5 ya. Nah, terus si 7.000 ini kan SD kelas 6 kan. Nah, si 9.000 kan SMP kelas 1. Terus si 11.000 kan SMP kelas 2 nih. Nah, ini si SD kelas 5 ini disebutnya apa sih? Disebutnya dia adalah suku pertama. Ini adalah suku pertama atau U1 biasanya. Itu U1 itu suku pertama, yang paling pertama. Nah, suku keduanya berapa? Berarti 7.000 adalah suku kedua. 9.000 berarti apa? Suku ketiga. 11.000 berarti apa? Suku keempat. Terus nanti ada pertanyaan, kalau misalkan kalian itu pas SMA kelas 1 misalkan, berarti suku keberapa tuh? Kelas SMP kelas 3 kan berarti suku ke-3 ya. Suku ke-5. SMA kelas 1 berarti suku ke-6. Nah, pertanyaannya, suku ke-6 pas kalian SMA itu kalian kalian uang jajannya jadi berapa gitu kan. Nah, ini didapat dari suatu rumus. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Ini rumusnya ya. Oke, bentar Ibu ganti warna dulu. Warna ini rumus yang harus kalian ingat. Rumus apa Bu ini? Mencari nilai suatu dari suku ke N. Oke. Suku ke N-nya itu apa aja? Misalkan UN-nya. UN itu apa Bu? UN itu adalah suku ke N. Suku ke N ya. A itu apa Bu? A itu adalah suku pertama. Nah, terus B-nya itu apa Bu? B-nya itu adalah selisih. Udah B-nya itu adalah selisih, berarti BN ya. N-nya itu apa? Banyaknya suku. N itu adalah banyaknya suku.
Kemudian cara mencari rumus B, rumus beda selisih ya. Beda itu rumusnya apa sih? Suku kedua dikurangi suku pertama. Ini rumus mencari selisih atau beda ya. Terus oke, kita lanjut lagi langsung ke mencari suatu suku, karena tadi contoh soalnya adalah uang jajan kalian kan 5.000, 7.000, 9.000, 11.000. Sekarang ibu mau nyari tentukan suku kelima keenam misalkan. Suku keenamnya berapa? Nah, berarti sebelum masuk ke rumus ini kita harus nyari dulu selisihnya, cari dulu bedanya. U2 dikurangi U1 kan. U2-nya siapa di sini? Nih, U2-nya adalah 7.000 kan. Terus 7.000 di sini 7.000 dikurangi U1-nya siapa? U1-nya adalah 5.000. Berarti dikurangi 5.000. Berarti 7.000 kurang 5.000 berapa? 2.000. Nah, selisihnya berarti bedanya adalah 5.000. Baru masuk ke rumus suku ke N. Kan rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Kalau masukin, yang ditanya itu kan suku ke-6 nih ya, suku ke-6 ya. Berarti ini UN-nya jadi U6 gitu. Sama dengan A itu apa? Suku pertama. Suku pertama siapa? 5.000 kan. Nih, suku pertama, yang paling pertamanya itu 5.000. Berarti tulis 5.000 di sini ditambah N-nya berapa? Kan ini UN nih. N-nya berarti 6 dikurang 1 B. Tadi B-nya udah kita cari, dapat 2.000, berarti 2.000 gitu. Turunin lagi, 5.000-nya masih turun, ditambah 6 kurang 1 berapa? 5 kan, kali 2.000 sama dengan, turunin lagi 5.000 ditambah 5 kali 2.000 berapa? 10.000 ya. 5 kali 2 adalah 10.000, tinggal ditambahin 5 ditambah 10.000 berapa? 15.000. Berarti dia atau orang yang minta bakal pas SMA itu mendapatkan SMA kelas 1 bakalnya itu adalah 15.000. Ini adalah suku ke-6 atau waktu pas dia SMA kelas 1. Begitu cara nyari. Oke, lanjut. Sekarang kita ke soal yang lebih rumit lagi ya dari soal sebelumnya. Kalau tadi kan diketahui itu soalnya tuh suku pertamanya diketahui, suku kedua juga diketahui, jadi nyari bedanya gampang. Nah, sekarang di soal ini kamu cuman dikasih tahu suku ketiga itu hasilnya adalah 8 sama suku kelima. Suku kelima itu hasilnya adalah 14. Nah, yang ditanyanya adalah nilai 29 ini suku keberapa sih? Gitu kan ya. Kan berarti kita patokannya cuma tahu suku ke 9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalkan ada 8 ini ya. Nah, kita itu cuma dikasih tahu suku ketiga nih. Suku ketiga kan ini kan U3 ini nih. U3-nya berapa? 8. Terus sama suku kelima ini 3, ini U4, ini U5. Suku kelimanya berapa? 14 nih. Nah, si 29 ini, nah ini yang ditanya ini suku keberapa? UN keberapa gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita cari tahu sukunya suku keberapa. Tapi kan rumus beda itu tadi U2 dikurang U1 kan, sedangkan di sini U2-nya nggak tahu di berapa. Terus U1-nya juga kita nggak tahu di sini berapa. Makanya rumus untuk mencari beda yang kasusnya yang diketahuinya seperti ini, kalau soalnya seperti ini, rumus bedanya itu adalah UN2. Artinya UN2 itu apa sih? Suku kedua yang diketahui di soal dikurangi UN1, suku pertama yang diketahui di soal. Nah, dibagi dengan N2 dikurangi N1. N2 dikurangi N1 itu kalau kalian dapet soal kayak gini itu di sini rumus cari bedanya kayak gini, bukan U2 dikurangi U1 lagi, tapi suku kedua, hasil suku kedua yang ada di soal. Nah, di sini kan kalian taunya di soal itu suku ketiga sama suku kelima. Berarti suku keduanya itu adalah suku kelima. Hasilnya berapa suku kelima itu? 14 kan? Ya udah kita tulis di sini sama dengan 14 dikurang hasil. Nah, UN1 hasil dari suku pertama yang ada di soal. Suku pertama yang ada di soal itu suku ketiga. Hasilnya berapa? 8. Berarti dikurangi 8 per
Nah ini kalau N2 dikurangi N1 berarti itu tuh suku kedua yang ada di soal itu berapa? Si suku kelima kan, berarti 5 dikurangi 3 gitu, sama dengan berapa? 14 kurang 8 berapa? 6 kan, per 5 kurang 3 adalah 2, sama dengan berarti bedanya adalah 3, sorry ya, aduh, taruh ulangi ketiknya, berarti 3 ya. Sekarang kalau kita pengen nyari tahu si suku ke-29 itu berapa, berarti kita harus nyari tahu dulu A-nya berapa. Nah, pakai rumus apa? Pakai rumus sama yang kemarin sama yang tadi barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Sembarang aja kalian, karena di sini suku ketiga sama suku kelima yang diketahui, pilih aja. Misalkan kalian pengennya pakai suku ketiga. A-nya kan kita belum tahu, tulis tetap A ditambah N-nya berapa nih? N-nya kan 3 ya, karena suku ketiga yang kita pilih, dikali B-nya berapa? B-nya kita udah pilih 3. Suku ketiga itu hasilnya berapa? 8 kan suku ketiga itu, berarti 8 sama dengan A-nya tetap ditambah 3 kurang 1 berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Terus A tambah 6 kan gak bisa dijumlahin karena yang satu variabel satu konstanta, berarti 6 ini harus pindah ruas karena temenannya sama 8. Kalau pindah ruas jadi gimana? Awalnya positif, pindah ruas jadi negatif, sama dengan A. 8 kurang 6 berapa? 2, sama dengan A, berarti nilai A nya adalah 2 gitu. Dan nih dapat nih kita nilai A nya 2, B nya adalah 3. Sekarang kita pengen tahu kalau di soal itu ditentuin menentukan suku ke 29 itu suku keberapa kan, berarti pakai rumus ini lagi karena udah dapet nih A nya, UN sama dengan A tambah N-1 dikali si B. Suku ke N nya berapa? Lah itu yang mau kita cari tahu, kan hasilnya 29 ya. A nya berapa? Kita udah dapet nih, A nya adalah 2, berarti benar, A nya adalah 2, berarti tulis 2 tambah N nya berapa? Belum kita tahu, berarti tetap tulis N dikurang 1 dikali B nya berapa? B nya tadi kita udah dapet 3. Oke, lanjut ya. 29 sama dengan, karena ini penjumlahan dan ada perkalian, kita dahulukan dulu yang perkalian. 2-nya berarti tetap tambah. Nah, ini nih, ada pacar, ada selingkuhan. Pacar adalah si N, kamu harus kali dulu sama si pacar. Jadi 3 kali N adalah 3N. Kemudian kamu kali juga sama si selingkuhan. 3 kali min 1 adalah min 3. Harus bertindak adil gitu. Oke, lanjut. 29-nya tetap dulu. Nah sekarang ada 2 itu temenannya sama siapa? Sama si min 3. Kenapa Bu nggak temenan sama si 3N? Karena 3N itu punya variabel gitu, nggak bisa dijumlahin. Jadi kita jumlahin 2 kurang 3. Punya utang 3 dibayar 2, jadi min 1 ditambah 3N. Terus 29 ini temenannya sama si min 1, bukan sama si 3N. Berarti dia harus pindah ruas. Ya di sini Bu kerjainnya. Berarti kalau pindah ruas 29 tetap, min 1 pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 3N. Ini 29 tambah 1 berapa? 30 ya, sama dengan 3N. Berarti N-nya berapa? Nah ini kan perkalian, pindah ruas jadi perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti 30 bagi 3 sama dengan N gitu. Berarti 30 bagi 3 berapa? 10. Nah ketemu, berarti 29 itu adalah suku ke 10 begitu.